hari Minggu. Sebelum kita sekolah minggu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sekarang kami mau sekolah minggu, berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Senin Selasa. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Tiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detuk jantungku Yesus segalanya. Tiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detuk jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Tiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Jantungku Yesus segalanya. Mari kita melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita.
menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak henti siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi di acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, beri kami hikmat agar
firman yang kami terima dapat menjadi berkat dalam hidup kami dan hidup orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Hari ini kita akan belajar dari kisah Saulus. Saulus itu nanti di Alkitab akan terkenal dengan nama Paulus. Nah, kita akan belajar kisah dari Saulus. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Mari kita baca firman Tuhan. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar dari hidup Saulus. Saulus itu dulunya seorang Yahudi yang diperintahkan untuk mencari orang-orang Kristen untuk dibunuh. Tapi Tuhan mengubah hidup Saulus. Sekarang hidup Saulus prioritasnya itu hanya untuk Tuhan. Jadi dia memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Namun hidup Saulus juga banyak tantangan saat dia memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi di Damsyik itu meragukan Saulus dan mereka menyiapkan strategi nih untuk membunuh Saulus. Demikian juga orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang ada di Yerusalem. Mereka juga berusaha untuk membunuh Saulus. Selain itu, Saulus juga punya tantangan. Orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang lain itu juga ragu sama Saulus. Dikira dia nanti cuma berpura-pura jadi murid Yesus, terus menangkap mereka. Nah, jadi Saulus itu udah mau dibunuh sama musuh-musuhnya, dia juga diragukan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, yang menarik dalam tiap tantangan yang dihadapi Saulus, selalu Tuhan memberi pertolongan melalui komunitas atau teman-teman seimannya seperti Saulus. Saat Saulus hendak dibunuh di Damsyik, para murid Yesus membantu Saulus untuk melarikan diri ke Yerusalem.
Tadi saat dia mau dikejar-kejar orang hendak dibunuh di Damsyik, sahabatnya atau komunitas teman-temannya Saulus itu menolong Saulus untuk dapat kabur ke Yerusalem. Nah, sampai di Yerusalem juga dia, si Saulus ini juga dapat tantangan. Dia dicurigai oleh murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem. Itu dia itu kayak mata-mata. Karena dulunya Saulus itu sangat kejam sama murid-murid Tuhan Yesus sebelum dia bertobat. Tetapi ada orang yang namanya Barnabas yang mau menyambut Saulus di Yerusalem. Barnabas juga dia yang menolong, meyakinkan murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang ada di Yerusalem bahwa Saulus ini telah bertobat. Dia sudah bertobat sejak dia bertemu sama Tuhan Yesus. Sejak saat itu, Saulus itu mendapat komunitas yang baru, teman-teman seiman yang baru. Nah, bersama-sama dengan komunitas murid Tuhan Yesus di Yerusalem, mereka belajar firman Tuhan dan berani mengabarkan Injil pada orang-orang. Sekali lagi, setelah itu Saulus dapat tantangan lagi. Saat dia sudah mulai mengabarkan Injil di Yerusalem, orang-orang Yahudi itu pengen membunuh dia. Tetapi sekali lagi Tuhan menolong Saulus. Melalui komunitas Saulus atau melalui teman-teman dan sahabat-sahabat seimannya Saulus, mereka menolong Saulus untuk kabur dari Yerusalem dengan mengantarnya ke Kaisarea, kemudian pergi ke Tarsus. Dari sini kita dapat belajar untuk kita dapat bertumbuh dengan baik. Kita itu perlu komunitas atau teman-teman seiman yang mendukung. Saulus saat dia memulai pelayanannya di Damsyik, dia tinggal sama murid-murid Tuhan Yesus di Damsyik. Di sana mereka saling belajar firman Tuhan dan mereka saling memberitakan firman Tuhan ke semua orang. Saat Saulus ada masalah di Damsyik, komunitas murid-murid Tuhan Yesus loh yang menolong dia untuk kabur ke Yerusalem. Sama saat di Yerusalem juga, saat Saulus punya banyak masalah, dia mau dibunuh sama orang juga di Yerusalem karena dia mengabarkan Injil. Sama terjadi juga. Tuhan menolong Saulus melalui komunitas atau sahabat-sahabat seimannya Saulus. Jadi saat Saulus ingin dibunuh sama orang-orang musuh-musuhnya, teman-temannya itu membantu, menolong. Jadi Saulus dibawa kabur untuk keluar dari Yerusalem agar dia tidak jadi dibunuh. Oke. Dari sini kita dapat belajar tuh, jika kita ada dalam suatu komunitas yang benar, maka kita tuh akan merasakan ada kasih karunia Tuhan, ada rasa saling tolong menolong, saling bantu membantu. Nah, jadi kalian kalau pengen bergaul, pilihlah komunitas yang benar. Karena pergaulan yang buruk itu akan membawa, di Mazmur, pergaulan yang buruk itu akan membawa ke kehancuran. Jadi hati-hatilah kalau kalian memilih komunitas atau memilih teman. Kemudian dari cerita ini juga kita belajar, Saulus itu rajin tuh ikut kegiatan komunitasnya. Jadi Saulus bersama teman-temannya itu mereka rajin melayani. Mereka belajar firman Tuhan dan mereka juga mengabarkan Injil ke orang-orang di sekitarnya. Akibatnya apa tuh? Akibatnya pada ayat ke-31, selama beberapa waktu di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, begitu cerita kita hari ini tentang Saulus. Bagaimana Saulus dalam pelayanannya selalu ditolong Tuhan melalui komunitasnya, melalui sahabat-sahabatnya atau teman-temannya yang seiman. Sekarang ayat hafalan kita hari ini adalah diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan c.
Bunyinya, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami pada hari ini dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa agar kami dapat menemukan komunitas terbaik dalam hidup kami, sehingga kami dapat melayani Engkau melalui komunitas itu. Terima kasih banyak Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, selamat pagi semuanya. Tell the world, tell the world. Tell the world, tell the world. We've gotta tell the world about Jesus. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan raja-raja Israel dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang itu adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitahukan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya,
Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Proclaim the gospel to all creation.